Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi terbaik pada hari ini? Sebelum menerima pembelajaran di kakak harap semoga teman-teman semua dalam kondisi terbaiknya sehingga dapat mencerna materi yang kakak sampaikan dengan baik dan dapat dipahami, syukur-syukur dan sekaligus dapat diaplikasikan ketika kalian nanti mengerjakan soal. Gitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita ambil waktu beberapa detik untuk berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Selesai. Oke, teman-teman. Ketemu lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak itu Alif Panca Islami. Teman-teman bisa panggil Kak Alif atau Kak Panca. Bebas, gimana teman-teman aja mau panggil kakak seperti apa. Asalkan jangan yang mulia. Karena terlalu tinggi lah. Oke. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas soal literasi bahasa Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, soal literasi itu sangat panjang soalnya. Tapi ada beberapa tips and trick dalam mengerjakannya. Selain soalnya panjang-panjang, literasi bahasa Indonesia juga terdapat beberapa materi yang akan dibahas. Nah, khusus buat pertemuan hari ini, kakak akan membahas 2 materi aja. Yang pertama, teori tentang penggunaan tanda baca. Lalu yang kedua adalah penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi nanti kakak bakal menjelaskan penggunaan tanda baca sesuai dengan soal yang sudah ditulis oleh kakak di papan tulis. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada teks yang terdiri dari 5 kalimat, ada 1 sampai 5. Tapi ingat, ketika teman-teman mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia, tips yang pertama adalah teman-teman harus budayakan membaca soal terlebih dahulu. Jadi jangan dulu lihat teksnya, tapi baca soal terlebih dahulu sebelum membaca teksnya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang diminta oleh soal itu tidak sesuai dengan teksnya. Misal kayak gini, ada teks isinya itu 5 paragraf. Tahu-tahu yang ditanya soal adalah ide pokok paragraf pertama. Nah, berarti kan paragraf 2, 3, 4, 5 itu tidak perlu dibaca. Makanya baca soal terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu soalnya. Di sini udah ada 5 kalimat. Soalnya, kaidah penggunaan tanda baca koma. Oke, yang ditanyakan oleh soal itu adalah kaidah tanda baca. Kaidah tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat yang mana? Tanda baca ya. Tanda baca itu banyak, ada koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Nah, baru sekarang kita lihat pada teksnya. Opsinya sesuai dengan jumlah teks, opsinya sudah sesuai dengan jumlah teks. Sekarang kita lihat teksnya. Nah, tips yang kedua ketika menemukan soal penggunaan tanda baca, teman-teman harus mencari penggunaan tanda baca dalam setiap kalimat, kecuali titik ya, kecuali tanda baca titik. Misal, kita lihat di kalimat pertama, oh di sini ada tanda baca koma, oke, kita tandai, kita beri lingkaran. Lalu pada kalimat kedua ada tanda baca lagi nggak? Oh ada, tanda baca koma lagi, kita lingkari. Nanti kita biar tinggal analisis saja. Penggunaan tanda baca di kalimat ketiga ada tidak? Oh ada. Keempat, masyarakat menaruh harapan yang besar akan obat. Oh ada. Di yang kelima, informasi tentang pentingnya obat, penggunaan dan bahayanya sangat penting bagi masyarakat. Ada nggak informasi tentang pentingnya obat? Oh ada. Anda baca koma. Oke. Bisa kita temukan bahwa penggunaan tanda baca yang digunakan dalam teks ini adalah hanya ada tanda baca koma, tidak ada tanda baca lain. Karena tanda baca titik itu sudah benar semua diletakkan di akhir kalimat. Oke, sekarang kita tinggal analisis. Yang harus teman-teman tahu, kita mulai pembahasannya. Karena setiap kalimat hanya ditemukan tanda baca koma, oleh karena itu kakak akan menjelaskan penggunaan tanda baca koma. Pada intinya, penggunaan tanda baca koma yang pertama adalah sebagai jeda. Sebagai jeda. Jeda ini maksudnya apa? Jeda ini artinya memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Itu fungsi dari jeda. Jadi jeda itu adalah pembahasan antara induk kalimat dan anak kalimat. Terus yang kedua berbentuk perincian. Perincian. Misal buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Titik.
Nah, itu contoh bentuk perincian seperti itu. Dua ini aja cukup ketika kalian mengerjakan soal UTBK. Nah, sekarang kita lihat dari soal yang ada di dalam teks ini. Yang pertama jeda. Kira-kira ada nggak penggunaan tanda baca koma yang salah? Ingat, jeda itu mencakup induk kalimat dan anak kalimat. Kita lihat pada kalimat nomor 1. Pada umumnya, orang memandang obat sebagai sesuatu yang nyeri yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Pada umumnya, koma, orang memandang obat sebagai bla 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 bla. Ini penggunaan tanda bacanya sudah tepat karena penggunaan tanda komanya pada kalimat pada umumnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung gimana cara menemukan fungsi tanda baca koma yang benar atau salah, coba teman-teman baca menggunakan nada. Pada umumnya, orang memandang obat sebagai sesuatu yang menjadi bla bla bla. Terus di sini bisa ditemukan bahwa induk kalimatnya itu ada pada ini, atau inti kalimat itu adalah ada pada kata pada umumnya. Sedangkan pada kalimat selanjutnya ini merupakan anak kalimat, jadi penggunaan tanda baca komanya sudah sesuai. Kita lihat di kalimat kedua, berarti opsi A udah pasti salah. Opsi A udah pasti salah. Kalimat kedua, semua obat adalah racun kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Ini penggunaan tanda komanya sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Karena inti kalimatnya ditemukan pada awal kalimat. Nah, ini inti kalimatnya atau induk kalimatnya. Sedangkan kalimat yang setelah tanda koma itu merupakan anak kalimatnya, kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Gitu. Jadi penggunaan tanda baca komanya sudah sesuai. Sekarang kita lihat kalimat ketiga. Hal itu menyadarkan kita bahwa dalam mengonsumsi obat, kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Menurut teman-teman, apakah cara baca kata barusan itu sudah enak atau belum? Pasti belum kan? Apa yang bikin enak? Betul, penggunaan tanda baca koma pada kata bahwa. Nah, itu tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena hal itu menyadarkan kita bahwa dalam mengonsumsi obat kita harus memperhatikan dosis yang tepat. Nah, ini masih dalam satu kalimat yang sama. Lalu ketika dipotong menggunakan tanda baca koma, itu tidak enak. Tidak enak, lalu tidak sesuai dengan penggunaan tanda baca koma, yaitu yang jeda. Begitu. Terus perinciannya tidak ada bentuk perincian di dalam kalimat, di dalam teks yang ada di soal ini tidak ada bentuk perincian. Makanya ini tidak perlu kita analisis, tapi ada dalam penggunaan jeda. Seperti itu. Buat memastikan atau menegaskan, kita lihat kalimat keempat. Masyarakat menaruh harapan yang besar akan obat. Hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan obat. Oke, ini sudah sesuai karena ada inti kalimatnya atau induk kalimatnya. Lalu yang kelima, informasi tentang pentingnya obat. Obat, penggunaan, dan bahayanya sangat penting bagi masyarakat. Oh, ternyata ini ada bentuk perincian, teman-teman. Jadi di sini ada bentuk perincian dan penggunaannya sudah tepat. Obat, penggunaan, dan bahayanya sangat penting bagi masyarakat. Berarti ini keparalan penggunaan perincian itu sudah ada di dalam teks ini atau di dalam soal ini, dan penggunaannya sudah sesuai dengan penggunaan tanda baca koma yang seharusnya. Kita balik lagi ke kalimat nomor 3. Selain karena jedanya itu ketika dibaca tidak enak, penggunaan tanda koma itu tepat. Kenapa tidak tepat? Karena terdapat kata bahwa. Ketika teman-teman menemukan kata bahwa dalam sebuah kalimat itu artinya bentuk penjelasan, sehingga tidak perlu menggunakan tanda baca koma lagi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban tepat adalah jawabannya C. Berarti kita bisa tambah penjelasannya. Ketika menemukan kata bahwa tidak perlu menggunakan tanda koma. X ini tidak perlu ya. Tidak perlu menggunakan tanda koma. Kenapa? Karena merupakan kalimat penjelas. Apakah dapat dipahami dengan baik? Kakak harap teman-teman dapat memahami materi yang kakak sampaikan barusan dengan baik. Gak apa-apa, tidak perlu terlalu menekan diri. Kakak yakin kalian bisa menghafalkan materi ini dengan baik. Bukan hanya menghafalkan, tapi memahami materi ini dengan baik. Kalau sudah paham, oke, kita lanjut ke kalimat atau soal nomor 2. Nah,
Kakak beri penjelasan lebih dahulu. Di dalam soal nomor 2 ini sebenarnya itu ada lebih dari 5 kalimat. Lebih dari 5 kalimat. Ini masuk ke tips yang ketiga berarti ya. Tips yang ketiga. Ketika kalian mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia, terus ada analisis kalimat. Ciri soal literasi bahasa Indonesia yang dimana kalian harus menganalisis setiap kalimat, cirinya itu adalah pasti menggunakan nomor dalam setiap kalimatnya. Seperti di soal nomor 1 barusan, kayak gitu. Nah, terus gimana lagi Kak? Nah, berarti yang perlu teman-teman analisis hanya kalimat yang ada di opsi soal. Bisa teman-teman lihat? Kita baca lagi soalnya. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat A, 3, 4, 5, 6, 7. Di opsi hanya ada kalimat 3 sampai kalimat 7. Artinya kalimat 1, 2, 8, 9, dan seterusnya itu tidak perlu kalian analisis karena hanya akan membuang-buang waktu. Gitu, makanya yang kakak tulis hanya kalimat nomor 3 sampai kalimat nomor 7 sesuai dengan opsi yang ada di dalam soal. Selain itu karena keterbatasan penulis, takutnya malah jadi makin kecil tulisannya jadi tidak terbaca dengan jelas. Oke, kita bahas kalimat tidak efektif. Kalimat efektif itu memiliki 4 ciri. Jadi ada 4 indikator sebuah kalimat dikatakan efektif. Pertama itu padat. Padat itu artinya apa? Tidak pleonasme. Artinya tidak pleonasme. Pleonasme itu apa? Pemborosan kata. Pemborosan kata. Misal para ibu-ibu berkumpul di balai desa. Para artinya menunjukkan lebih dari 1. Ibu-ibu menunjukkan lebih dari 1. Artinya itu tidak efektif karena menunjukkan atau pemborosan kata. Ada 2 kata yang maknanya sama, yaitu para dan pengulangan kata ibu-ibu yang artinya menunjukkan lebih dari 1. Itu pleonasme, pemborosan kata. Lalu yang kedua adalah padu. Padu itu apa? Padu itu artinya nyambung. Jadi sebuah kalimat dikatakan efektif ketika kalimat tersebut padu dengan kalimat yang lain, artinya nyambung dengan kalimat yang lain. Jadi kalau ada satu kalimat yang pembahasannya beda sendiri, itu berarti tidak efektif karena gak nyambung dengan kalimat yang lain. Walaupun secara kaidah kebahasaan, penggunaan tanda baca itu benar semua, tapi kalau gak nyambung itu tetap tidak efektif. Yang ketiga adalah logis. Logis ini artinya apa? Masuk di akal, teman-teman. Itu logis. Misal, bola dimainkan adik, terus bentuk kalimat tidak efektifnya adik dimainkan bola. Kan tidak logis, gak mungkin adik dimainkan bola. Mau kayak gimana coba? Nah itu logis. Terus yang keempat adalah sejajar. Sejajar ini kesamaan bentuk predikat. Kesamaan predikat atau verba. Tahu verba? Kata kerja, sama dengan di bahasa Inggris verb 1, verb 2, verb 3. Verba. Nah ini 4 ciri sebuah kalimat dikatakan efektif, ada padat, padu, logis, dan sejajar. Sekarang kita lihat. Teman-teman lihat setiap kalimat dalam teks tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi COVID-19 dari pemerintah yang tengah berjalan. Melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Kata Asjar, demi mensukseskan vaksinasi COVID-19 di dalam negeri, Kadin bersama perusahaan-perusahaan di sektor swasta tengah menggelar vaksinasi gotong royong. Dengan membaca 3 kalimat pertama dalam soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat kalimat tidak efektif, teman-teman. Kira-kira yang mana? Apakah padat, padu, logis, atau sejajar? Ya, kalimat tersebut ada yang tidak efektif, yaitu yang padu. Ada yang nggak nyambung. Apa yang nggak nyambungnya? Coba lihat kalimat 3. Salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi. Oke, ide pokok pada kalimat ketiga adalah membahas tentang vaksinasi COVID-19. Sekarang kita lihat kalimat keempat. Melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Yang dibahas itu tentang ekonomi, membangkitkan ekonomi melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah. Tapi yang dibahasnya adalah membangun atau membangkitkan ekonomi, bukan membahas tentang vaksinasi COVID. Sekarang kita lihat kalimat keempat untuk memperjelas
Kalimat keempat. Kalimat kelima. Demi mensukseskan vaksinasi memiliki kesamaan dengan pembahasan inti pada kalimat ketiga, yaitu membahas tentang vaksinasi. Demi mensukseskan vaksinasi COVID di dalam negeri, Kadin bersama perusahaan di sektor swasta tengah menggelar vaksinasi gotong royong. Terdapat perbedaan pembahasan antara kalimat ketiga dengan kalimat kelima. Pada kalimat keempat, jadi kalimat keempat itu tidak padu karena tidak nyambung dengan kalimat ketiga dan kalimat keempat. Seperti itu, mudah bukan? Tentu mudah. Selama kalian paham ciri kalimat efektif. Kalau misalkan kalian bingung cara menghafalnya, kalian cukup disingkat aja. Papalus, padu, padat, logis, sejajar. Padu, padat, logis, sejajar. Itu cara kalian menghafal kalimat efektif. Seperti itu. Oke. Sebelum kakak tutup, jadi kakak simpulkan terlebih dahulu. Pada pertemuan hari ini kita belajar tentang penggunaan tanda baca dalam sebuah teks, bahwa tanda baca, khususnya tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk menjeda. Yang dimaksud jeda adalah memisahkan antara induk dan anak kalimat. Seperti itu. Lalu yang kedua, membentuk pernyataan perincian dalam satu kalimat yang sama. Perincian dalam satu kalimat yang sama. Misalnya buah-buahan, koma, sayur-sayuran, dan biji-bijian, titik. Itu bentuk perincian. Lalu kita belajar tentang penggunaan kalimat efektif. Ingat, kalimat efektif rumusnya adalah papalosi atau papalus. Padu, padat, logis, sejajar. Padu, padat, logis, sejajar. Padu artinya nyambung, padat artinya tidak pemborosan kata, logis artinya masuk di akal, sejajar artinya punya kesamaan dengan bentuk predikat yang lain. Oh, sejajar ini maksudnya kayak gini. Misal, sayuran yang sudah dipotong, dicuci, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Nah, itu tidak efektif. Kenapa? Karena harusnya dimasukkan. Karena menggunakan awalan di semua. Jadi harusnya sayuran sudah dipotong, dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu contoh yang sejajar. Seperti itu teman-teman. Jadi kakak harap kalian bisa memahaminya dengan baik kedua materi tadi dan dapat diaplikasikan ketika mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kalau begitu hanya 2 soal aja dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa. Awal yang baik, diakhiri dengan hal yang baik. Oleh karena itu, berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Salam dari kakak Alif. Sampai ketemu dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.